Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Rusli. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi. Apa sih teori psikologi dalam teori sastra dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Mari kita bahas. Teori psikologi dalam teori sastra dan contohnya dalam karya sastra. Penjelasan mengenai teori psikologi dalam teori sastra dan contohnya pada karya sastra dapat memberikan wawasan yang menarik tentang hubungan antara psikologi dan sastra. Teori psikologi dalam sastra. Pengertian teori psikologi dalam sastra yaitu mempelajari pengaruh dan pemahaman psikologi terhadap karya sastra. Yang kedua, ada aspek kognitif dalam karya sastra. Teori psikologi menganalisis bagaimana karya sastra mempengaruhi pemikiran dan persepsi pembaca. Yang ketiga, ada aspek emosional dalam karya sastra. Karya sastra dapat memicu emosi dan reaksi emosional dari pembaca melalui penggunaan bahasa dan narasi yang kuat. Yang keempat, ada contoh penggunaan teori psikologi dalam sastra. Contoh penggunaan teori psikologi dalam karya sastra adalah analisis karakter yang mendalam dan penggambaran konflik internal. Nah, kita masuk dalam analisis psikologis karakter dalam karya sastra. Yang pertama, ada pemahaman dalam analisis psikologis karakter melibatkan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, motivasi, dan perjalanan emosional karakter dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya dapat mempengaruhi perkembangan karakter dalam karya sastra. Yang ketiga, ada konflik batin. Analisis psikologis juga melibatkan pemahaman tentang konflik batin yang dialami karakter dan bagaimana itu mempengaruhi cerita secara keseluruhan. Bagaimana pengaruh teori psikologi dalam penulisan karya sastra? Yang pertama, lebih mendalam, yaitu penggunaan teori psikologi dalam penulisan karya sastra memungkinkan pengarang untuk menggali lebih dalam aspek psikologis karakter dan tema dalam cerita. Kedua, ada memikat pembaca. Dengan memahami psikologi pembaca, penulis dapat menciptakan cerita yang menarik, memikat emosi pembaca, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pembaca dan karya sastra. Ketiga, ada menginspirasi refleksi. Penggunaan teori psikologi dalam karya sastra dapat menginspirasi refleksi diri dan pemahaman baru terhadap manusia dan kehidupan. Keempat, ada diversifikasi penulisan. Teori psikologi memungkinkan penulis untuk menggali tema dan karakter yang lebih beragam dan kompleks dalam karya sastra. Nah, dari beberapa hal yang telah kita bahas, bisa diambil kesimpulan, teori psikologi dalam teori sastra memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh psikologi dalam karya sastra, serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap karya sastra itu sendiri.